Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad, ya, Bapak Guru PAI. Kali ini kita akan membahas tentang bab 8 tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kita bahas ya peta konsepnya, zakat fitrah dan zakat mal, ya. Di antaranya zakat fitrah ada pengertian hukum syarat wajib, ya. Kemudian zakat mal pengertian hukum syarat wajib. Kemudian ada mustahik, ada hikmahnya. Untuk pembahasan pertama yaitu ketentuan zakat, harta yang harus dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat tertentu, di antaranya milik penuh, jadi milik dia sendiri. Kemudian berkembang, ragam itu ada kemungkinan bertambah gitu ya dalam panennya atau hartanya. Kemudian cukup nisab, ini sudah mencapai batas batas harta yang dia miliki yang harus dizakatkan. Kemudian lebih dari kebutuhan rutin. Misalkan ya kalau kita misalkan panen 1 ton, itu bakal melebihi dari kebutuhan rutin ya. Misalkan Bapak dengan istri sebulan ini, ya misalkan habis 10 kilo atau 15 kilo gitu ya. Kalau setahun itu berarti sekitar 1 kuintal lebih ya. Itu 1 tahun. Sedangkan kalau panen padi itu bisa setahun ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu ya. Yang kelima itu bebas dari hutang. Jadi tidak punya hutang ya. Kalau masih banyak hutangnya, ya dibayar dulu hutangnya, ya. Apalagi misalkan yang beli sawahnya itu dari ngutang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian sudah haul, sudah mencukupi waktu. Jadi zakat ini adalah 1 tahun sekali gitu ya dilaksanakannya. Zakat fitrah juga 1 tahun sekali gitu. Termasuk zakat mal yang lainnya. Setahun sekali ditunaikannya. Jangan sampai tidak ditunaikan. Kadang kita ingat dengan zakat fitrah tapi lupa dengan zakat mal. Ya. Selanjutnya zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali pada akhir bulan Ramadan atau misalkan di bulan selama bulan Ramadan. Banyak yang harus dikeluarkan sebanyak 1 sok atau setara dengan 2,7 kilogram. Ada yang menyebutkan 2,7, 2,5 ya, 2,7 atau 3,5 liter dari makanan satu kaum. Jadi ada sih sebenarnya yang menyebutkan 2,7 itu dalilnya sahih juga. Ini 2,5 juga boleh gitu ya. Jadi ini wajib walaupun misalkan ada misalkan anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam akhir bulan Ramadan lahir, maka anak itu wajib di zakat fitrahkan, ya, dibersihkan dirinya. Selanjutnya syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama otomatis harus Islam dulu. Selain dari orang Islam tidak diperkenankan untuk berzakat fitrah. Ya, fitrah wajib untuk orang Islam. Yang kedua lahir sebelum waktu maghrib tuh ya. Lahir sebelum waktu maghrib di akhir bulan Ramadan. Ya, misalkan lahirnya itu jam setengah 6, atau jam 6 kurang lebih 5 menit sebelum sebelum adzan maghrib, maka itu wajib di zakat fitrah ya. Kemudian mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Ya intinya ini mampu ya, mampu untuk melaksanakan. Jangan sampai tidak mampu dia minjem ya, minjem beras ke tetangga, jangan seperti itu. Berarti dia itu berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal atau zakat harta. Kalau tadi zakat fitrah itu zakat untuk mensucikan dirinya, kalau mal ini untuk mensucikan harta kita, gitu ya. Adalah bagian harta dari seorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dan dimiliki sepenuh dalam kurun waktu tertentu. Ini zakat mal tuh ya. Apa saja yang harus dikeluarkan nih? Jadi kita tahunya hanya zakat fitrah saja, padahal zakat itu ada dua, ada zakat fitrah
ada zakat mal. Zakat mal ini ada 8 kalau di sini. Yang pertama ada emas dan perak, kemudian ada hewan ternak, kemudian ada harta perdagangan. Jadi harta yang didagangkan ini ada zakatnya ya, termasuk hewan ternak dalam dalam jumlah tertentu wajib mengeluarkan satu. Kemudian tambahan lagi dalam jumlah tertentu wajib mengeluarkan, tuh ya. Ini juga emas dalam gram berapa gram ketentuannya gitu ya. Ini yang sekilas saja ya. Selanjutnya hasil tanaman dan buah-buahan ini juga sama kalau memenuhi dalam tertentu maka wajib mengeluarkan. Kemudian ada harta rikas, temuan dan ma'din. Yang keenam ada hasil laut nih, hasil laut juga ya. Kadang orang berpikir apa misalkan sudah panen sampai bertonton, lupa dia tidak mengeluarkan zakatnya hasil lautnya. Akhirnya ketika Allah mengasih kenikmatan, maka harus disyukuri. Gimana syukurinya? Ya dengan cara mengeluarkan zakatnya, sodakohnya, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada harta profesi. Ini profesi kita. Ada yang profesi sebagai buruh pabrik. Kalau misalkan dia gajinya besar, memenuhi hartanya, ini hampir sama dengan ini ya, hampir sama dengan emas nisabnya ya teman-teman. Ya anak-anak. Ini sekitar kalau diuangkan itu kalau Bapak mengukurnya di sini pakai emasnya emas murni ya teman-teman. Jadi sekitar 23 jutaan lah. Jadi kalau dalam 1 tahun kita memiliki uang 23 juta, maka wajib mengeluarkan. Itu mengeluarkan sekitar 600 sampai 700 ribu lah, gitu ya. Karena 2,5 dikali 2,5 itu kali dengan 23 juta, sekitar 600 700 lah teman-teman ya. Tidak banyak. Ketika kita berzakat, maka akan bertumbuh, bertambah, bertambah, bertambah. Insya Allah ya. Kemudian ada investasi. Ini adalah jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ya, jangan lupa. Untuk selanjutnya itulah orang yang menerima zakat ya 8 asnaf. Yang pertama ada fakir. Fakir itu adalah ketika dia memiliki kebutuhan, misalkan hari ini penghasilannya 50.000, kemudian kurang, misalkan kebutuhan dia 100.000, itu kurang sama sekali. Kemudian miskin, kalau miskin itu misalkan gaji dia sehari itu 100.000, habis juga untuk hari itu. Jadi pas-pasan ya, itu miskin. Kemudian amil itu adalah orang yang mengurus zakat. Kemudian yang keempat, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba saya ini jarang ya adalah di kita karena ini hamba saya itu adalah budak belian. Untuk yang keenam itu adalah gharim, itu yang memiliki hutang. Ingat, ini catatannya hutangnya bukan macam-macam ya. Apalagi hutang untuk usaha dan lain itu. Enggak. Tapi hutangnya untuk dalam pendidikan agama Islam gitu di antaranya itu seperti itu. Yang ketujuh itu adalah sabilillah, yang berjuang di jalan Allah gitu ya. Misalkannya ada guru ngaji, kemudian ada ustadz dan lain-lain gitu. Misalkan dia tidak memiliki beras, ya usahanya ya masih belum kaya lah, itu bisa dikasih gitu ya. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ini adalah orang yang berjuang misalkan dalam pendidikan, kehabisan bekal, ya misalkan sekolah, kemudian kehabisan bekal, maka dia bisa dikasih untuk zakat gitu ya. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas manfaat zakat bagi yang berzakat. Yang pertama, membentuk karakter yang peduli orang yang kesulitan dan membutuhkan. Jadi ini akan timbul saling tolong menolong gitu ya. Ada orang membutuhkan kita tolong gitu ya. Karena setiap harta yang kita miliki ada hak orang-orang miskin gitu ya, yang tidak mampu, itu ada hak dari harta kita. Selanjutnya yang kedua membentuk karakter syukur. Ini wujud dari syukur kita atas harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, wujudnya itu dengan cara bersedekah, kemudian zakat tiap tahunnya. Kalau sedekah kan bisa tiap hari, tiap bulan gitu ya. Atau sehari juga bisa nyampe berapa kali juga boleh. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mengeluarkan zakat, itu wujud kita membersihkan harta kita dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membersihkan diri dari sifat kikir. Ini supaya kita rajin memberi ya, tidak pelit dan lain-lainnya.
Baiklah untuk yang terakhir kita akan membaca surat ya atau dalil tentang zakat ya. Yang pertama ada surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Mendapatkan ketentraman ya. Selanjutnya surat At-Taubah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la yanquluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka diberikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini bagi orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya, dicontohkan dengan emas peraknya, gitu ya. Kalau belum sampai nisab, ya bisa lah untuk sodakoh, gitu ya. Ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingan yang enggan terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya, ya. Jadi di sini ketika kita memiliki usaha yang baik atau sebagian dari apa yang Allah keluarkan dari bumi ya. Misalkannya kan kita menggunakan tanah gitu ya. Misalkan sawah kan dari tanah juga pertanian gitu ya. Itu maka keluarkan infaknya. Jangan sampai dimanfaatkan dengan yang buruk-buruk untuk kesenangan, untuk belanja ya yang boros dan lain itu tidak diperkenankan oleh agama Islam. Oke, untuk pembahasan terakhir itu tentang surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ini ayat tentang orang-orang yang menerima zakat ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, miskin, amil, ya. Kemudian yang digunakan hatinya mu'alaf, terus memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang gorim, dan untuk jalan Allah itu yang bisa bililah ya. Apa? Di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah mengetahui dan maha bijaksana. Oke, teman-teman, jangan sampai
kita tidak mengeluarkan ya, teman-teman dan anak-anak, ketika kita memiliki harta, ya jangan lupa zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal itu zakat harta. Ya, kita jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat mal tersebut karena ketika tidak mengeluarkan zakat tersebut malahan di dunia oke lah tidak dibalas oleh Allah, tapi entar di akhirat. Maka harta yang tidak kita zakatkan itu akan menjadi siksaan untuk kita. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.